Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan siap untuk belajar bersama Pak Indra hari ini. Kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Oke, tunggu sebentar, Pak Indra akan kirim share screen materinya. Ini dia. Hello, sixth grade. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu terdahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak hebat, materi hari ini tentang pelajaran IPA yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tumbuhannya pasti pada tahu. Perkembangbiakan pasti juga udah pada tahu. Tapi kalau generatif kira-kira apa ya? Untuk lebih jelasnya, kita akan baca sama-sama pengertian dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif secara kawin atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Anak-anak hebat, ada yang tahu serbuk sari itu apa? Putik itu apa? Pada tumbuhan, untuk melakukan perkembangbiakan generatif, harus ada kelamin jantan dan kelamin betina. Jadi, kalau nggak ada kelamin jantan dan kelamin betinanya, proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu tidak bisa dilakukan. Lalu, di mana letak kelamin jantan dan kelamin betinanya? Kelamin jantan itu ada di benang sari dan kelamin betina itu ada di putih. Lalu kira-kira siapa yang pernah lihat benang sari? Siapa yang pernah lihat putik? Ya, di mana sih letak putik dan benang sari itu? Kita lihat di slide berikut. Nah, yang mana serbuk sari dan putik? Di sini ada bunga. Ternyata benang sari dan putik itu ada di bunga pada tumbuhan, bukan di akar, bukan di daun. Jadi benang sarinya ada di bunga. Sekarang bagian mana pada bunga yang namanya benang sari? Bagian mana pada bunga yang namanya putih? Sekarang kita lihat sama-sama di bagian kanan bawah di layar monitor. Ada gambar berwarna kuning di sini. Ini namanya benang sari. Dan ada benda atau bagian yang berwarna merah di atas paling atas bunga. Ini namanya putih. Jadi benang sari adalah ini yang dinamakan kelamin jantan dan putih adalah ini yang dinamakan kelamin betina. Kemudian apalagi yang bisa kita pelajari dari perkembangbiakan generatif? Nah, ternyata bunga merupakan bagian terpenting pada tumbuhan untuk melakukan perkembangbiakan generatif. Ya, untuk melakukan perkembangbiakan generatif, maka pada tumbuhan bunga adalah elemen yang paling penting. Mengapa penting? Karena seperti yang sudah kita lihat tadi, ternyata bunga merupakan tempat di mana serbuk sari dan putik berada. Lalu selain serbuk sari dan putik, apakah ada bagian lain pada bunga yang perlu kita ketahui? Dan apa sih fungsinya? Ya, kita lihat bareng-bareng. Nah, selain benang sari dan putik, ternyata bunga memiliki tangkai bunga. Ya, gunanya untuk menopang bunga. Ya, bagian antara eh, batang
sama bunga, penghubung. Itu fungsinya tangkai bunga. Nah, dasar bunga itu tempat melekatnya kelopak. Kelopak itu apa? Kelopak adalah bagian bunga yang melindungi bunga ketika masih kuncup. Jadi bunga sebelum kita lihat mekar dan indah, itu dulunya kuncup. Nah, kelopak itu yang melindungi. Kemudian yang pink ini namanya mahkota. Gunanya untuk memanggil atau menarik serangga agar datang. Nah, kenapa sih serangga harus datang? Karena serangga merupakan bagian eksternal untuk melakukan penyerbukan atau perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Kok bisa, Pak? Nanti di slide berikutnya Pak Indra akan jelaskan. Hal yang paling penting selain bunga, ternyata pada perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah penyerbukan. Ya. Apa sih penyerbukan itu? Baca bareng-bareng nih. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Proses jatuhnya serbuk sari. Emang kira-kira serbuk sari lari-larian terusnya jatuh? Ada yang nekel gitu. Ya. Kenapa serbuk sarinya bisa jatuh? Ya. Kenapa dinamakan penyerbukan? Dan artinya adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Untuk mengetahui sebab dari jatuhnya si serbuk sari itu kita harus tahu macam-macam penyerbukan terlebih dahulu. Oke, penyerbukan itu ada 4. Yang pertama penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan bastard. Penyerbukan silang itu terjadi pada bunga itu sendiri. Jadi ini ada tawon, ada kupu-kupu, hingga ke bunga. Kakinya kakinya si serangga itu tidak sengaja menempel di serbuk sari. Dan kakinya si bunga, sorry kakinya bunga, kakinya si lebah atau kupu-kupu itu juga tidak sengaja kakinya nempel ke putik. Akhirnya serbuk sari yang tadi awalnya menempel di kakinya si serangga jatuh ke putik. Akhirnya terjadilah penyerbukan. Jadi tadi, Pak balik sedikit, penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Jadi kita sama-sama ketahui, jatuhnya serbuk sari itu diakibatkan dari serangga yang tidak sengaja, yang lagi hinggap ke bunga, kemudian kakinya nempel ke serbuk sari, dan kakinya nggak sengaja menghinggap ke kepala putik. Akhirnya serbuk sari yang menempel tidak sengaja jatuh ke kepala putik. Akhirnya terjadilah penyerbukan. Tadi penyerbukannya sendiri. Jadi serangganya hinggap di bunga, kemudian jatuhnya di kepala putik bunga itu juga. Kemudian tetangga nih, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga juga sama. Hewannya datang, serangganya datang, serbuk sarinya nggak sengaja nempel, kemudian serbuk sarinya nggak sengaja jatuh di kepala putik. Bedanya, kalau tadi sendiri jatuhnya di bunga sendiri, bunga itu sendiri. Kalau tetangga jatuhnya di bunga sampingnya atau bunga yang masih di dalam satu pohon atau dalam satu pot. Nah, itu tetangga. Prosesnya sama, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian ada penyerbukan silang lagi nih. Bunganya sama, tapi potnya beda. Atau tumbuhannya beda. Atau pohonnya beda. Bunganya sama. Nah, si serangga hinggap di bunga pertama. Kemudian dia terbang hinggap lagi di bunga kedua yang di pohon berbeda. Tanpa sengaja jatuhlah serbuk sari di kepala putih. Kemudian yang keempat adalah penyerbukan bastard. Penyerbukan bastard merupakan terjadinya penyerbukan jatuhnya serbuk sari ke kepala putik di pohon yang berbeda dan jenisnya beda.
Kalau ini jenisnya sama nih. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pohon yang sama. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik di bunga yang berbeda tapi pohonnya sama. Kalau ini jatuhnya serbuk sari ke kepala putik ke bunga yang sama tapi pohonnya berbeda. Nah, kalau bastar jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, pohonnya beda, bunganya beda. Itu 4 cara penyerbukan pada tumbuhan. Kemudian bagaimana penyerbukan terjadi? Tadi kan baru pakai serangga. Kira-kira ada lagi nggak penyerbukan itu yang dilakukan dengan cara yang berbeda? Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah penyerbukan anemogami. Penyerbukan anemogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan angin. Biasanya contohnya adalah tumbuhan padi, tumbuhan tebu, tumbuhan jagung. Jadi serbuk sarinya terbang di tiup angin, kemudian jatuh di tanah dan tumbuh tumbuhan baru. Yang kedua adalah hidrogami. Nah, hidrogami ini penyerbukan yang dibantu sama air. Jadi kebanyakan tumbuhan-tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air adalah tumbuh-tumbuhan yang hidup di pinggir pantai, sorry, di pinggir sungai atau di dalam laut. Contohnya alga atau rumput laut. Kemudian yang ketiga zoidiogami. Nah, zoidiogami itu seperti yang tadi Pak Indra jelasin. Tumbuhannya, penyerbukannya dibantu oleh hewan. Nah, penyerbukannya dibantu oleh hewan. Jadi hewannya bisa serangga, kupu-kupu, bisa lebah ya. Kemudian terakhir antropogami. Antropogami adalah penyerbukan pada tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Contohnya yang banyak kita ketahui di buku cetak atau di internet adalah bunga vanili. Jadi prosesnya penyerbukannya dibantu oleh manusia. Oke anak-anak hebat, materinya sudah banyak dan kini saatnya kalian mencoba untuk memecahkan permasalahan yang Pak Indra berikan. Oke, ini dia. LKPD perkembangbiakan generasi pada tumbuhan. Di sini ada pendatar, ada menurun, ada pertanyaannya, dan kalian disuruh menjawabnya. Kalau kalian bingung tentang jawabannya, kalian bisa ulang lagi video yang barusan kalian dengarkan, kemudian kalian skip, kalian cepat, kalian lambatin, kalian catat di buku kalian agar lebih mudah mengerjakan LKPD ini. Oke, anak-anak hebat, selamat mengerjakan tugas dan mudah-mudahan materi yang Pak Indra berikan hari ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.